لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Selamat ulang tahun sayang. Makasih Ibu. Yang keberapa ya? Yang ke-21. Masya Allah. Bu, Kanza tuh bersyukur banget punya Ibu. Ibu tahu nggak? Ibu itu paket lengkap. Ibu bukan hanya seorang ibu, tapi ibu juga bisa bersikap sebagai seorang ayah untuk Kanza. Kalau ayah Kanda ninggalin Kanza dari Kanza masih umur 2 hari buat nikah sama Tante Elva. Kalau ibu selalu ada untuk Kanza. Itu kan udah lewat, gak perlu dibahas lagi. Terus ibu sendiri yang bilang ke Kanza kalau Kanza adalah seluruh dunianya ibu. Iya memang. Buat ibu, kita berdua itu udah cukup. Dan kamu Kanza akan selamanya menjadi dunia ibu. Gak apa-apa ya? Yaudah, ibu tinggal. Bu, temenin. Assalamualaikum. Barakallah fi umri Ustazah Kanza. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masya Allah, itu lagi di masjid ya? Iya, habis subuh ini di masjid jamaah. Masya Allah, Nafatan. Orang tua kamu pasti beruntung banget dan bangga punya anak kayak kamu. Udah calon dokter, baik, soleh lagi. Kanza beruntung bisa kenal sama kamu. Bukan, aku yang beruntung karena bisa kenal sama Ustazah Kanza. Kanza, sekali lagi selamat ulang tahun ya. Oh ya, kalau boleh nanti pas aku antar Amel ke masjid, aku mau bawain sesuatu buat kamu, kejutan. Boleh? Oke. Aku tunggu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om, kenapa sih setiap hari anterin Amel ngaji? Om sayang sama Amel atau Bu Ustazah? Iya, ya Om sayang sama Amel dong. Berarti Om nggak sayang sama Bu Ustazah? Sayang? Enggak. Sayang atau sayang? Apa sih anak kecil tahu-tahuan ayo ah. Nanti telat. Awas kakinya. Ini. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
cintaku Pepatah dalam bahasa Arab mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah, yang artinya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Apakah kalian tahu apakah itu istiqomah? Istiqomah adalah sifat konsistensi dan berkelanjutan untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan kalian tahu apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan dan keajaiban. Perasaan baru kemarin, ternyata udah hampir setahun berlalu. Sadaqallahul azim. Ya, buat satu-satu. hapuskan segala resahku saat ku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku senang subuh tadi dapat kabar kamu udah mulai berjamaah setiap hari. Alhamdulillah, tapi itu hanya sementara aja. Sampai sebelum aku nikah. Kok bisa gitu? Ya nanti kalau aku udah nikah, aku harus subuh jamaahnya sama istri aku di rumah kan. Oh, Masya Allah, amin. Amin. Ya tapi aku serius loh, aku nggak bercanda. Emang udah ada calonnya? Udah sih kalau dari aku. Cuman nggak tahu nih kalau dari dia gimana. Kenapa nggak langsung ditanyain aja, siapa tahu dia juga udah siap. Iya ya. Iya ya, ditanya ya. Bentar. terbayang jika kau jauh. Oke. Ya kamu bener. Aku harus tanya dan semoga aku langsung dapat jawabannya. Ayo semuanya. Will you marry me? Ayo Ustazah terima. Terima. Di masjid? Iya. Tempat yang suci dan juga semoga Allah menjadi saksi niat tulus kita berdua. Kamu mau? Padamu Bismillah. Iya. aku rindu. Fatan, kamu ngapain sih ngelamar perempuan ini? Kan aku udah bilang sama kamu, orang tua kita tuh udah ngejodohin kita, Fatan. Kan aku juga udah bilang sama kamu ya, jodoh itu di tangan Allah bukan tangan orang tua kita. Dan aku yakin kok Allah kirim Kanza buat jadi jodoh aku. Alah, bullshit. Fatan, kamu tuh jangan nyakitin aku kayak gini dong, Fatan. Kamu kan tahu aku cinta banget sama kamu. Kamu juga tahu kan, aku nggak pernah cinta sama kamu, punya perasaan apapun juga nggak pernah. Oh gitu. Kalau sampai Papa tahu soal ini, kamu nyakitin aku, Papa akan marah besar dan semuanya akan berantakan, Oh ya Fatan. bagus, bagus kalau itu kamu mau aduin semuanya bagus. Lagian ya, setelah Kanza menerima lamaran aku juga bakal ceritain semuanya ke Mama. Hei, perempuan gembel. Awas lo ya terima lamarannya Fatan. Fatan tuh cuma punya gue, ngerti lo? Fatan, kalau lamaran ini akan nyakitin hati perempuan lain, kita bisa tunda dulu deh. Kanza, udahlah. Monika tuh nggak usah dipikirin, dia memang orangnya kayak gitu. Fatan, tapi gini. Udah, nggak ada tapi-tapian ya. Oke, kita anggap aja dia setan yang mau gangguin niat tulus kita. Ya. Cincinnya di mana sebentar ya? Mohon tolong terangi jiwaku. Cincinnya mana? Semua dosaku, setiap nafasku di sisa waktuku, ku sebut namamu. Kita mau ketemu Om. Alhamdulillah. Makasih ya, Mel. Hapuslah semua dosaku, setiap nafasku
Gini Rianti, aku titip bayi aku karena aku harus menemui Mas Aksan untuk menjelaskan semua permasalahan ini. Setelah aku ketemu sama Mas Aksan, aku akan kesini lagi menemui kamu buat ambil bayi aku ya. Anak yang dulu Mbak titipkan ke aku sekarang sudah besar, Mbak. Bahkan sekarang dia mengajar ngaji anak-anak. Maafkan saya ya Mbak, tapi sampai sekarang saya belum berani jujur sama Karsa. Karena saya takut hubungan ibu dan anak akan jadi terputus. Maafkan ya Mbak. Pagi, Pak. Pagi, Ma. Pak, sebelum Mama pulang untuk menyiapkan acara malam ini, Mama harus ke pengadilan dulu. Ada penetapan sidang penangguhan di pengadilan yang harus Mama bacakan. Oke. Good morning, Ma. Morning, cantik. Morning, anak papa yang paling cantik sedunia. Anak Mama pagi-pagi begini udah cantik. Mau kemana sih, sayang? Ingat loh, malam ini kan pertunangan kamu. Iya Ma, ini aku sebelum ke kampus mau ke mall dulu. Soalnya aku mau beli hijab dulu. Alhamdulillah, sayang. Mama seneng banget dengarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Om. Pagi Emra. Pagi tadi. Pagi. Hai sayang. Hai. Ini duduk. Sarapan. Lagi sarapan? Sarapan udah? Sarapan belum? Udah, tadi aku sebelum kesini aku sarapan dulu. Oke. By the way, ini ada apa sih? Kok pagi-pagi gini kamu udah minta dijemput? Karena aku mau beli hijab dulu. What? Sayang. Kenapa sih kamu sayang? Kok ekspresinya sama banget sih kayak mama? Oh. Kenapa kamu gak suka? Enggak. Kalau emang itu rencananya, ya udah yuk kita berangkat yuk. Hal baik itu nggak boleh ditunda-tunda. Oke, let's go. Ya udah Ma, kalau gitu aku sama Emran langsung jalan ya. Iya, sayang. Salim. Apa? Ya. Hati-hati ya, sayang. Ya Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Kenapa sih Mama milih hari ini untuk acara pertunangannya Aryani? Biasanya orang kan bikin acara itu pas hari libur. Kan tidak ada salahnya untuk buat acara di hari biasa, Pak. Dan Mama memang pengen buat acara hari ini. Oke. Bu, tolong izinkan saya, Bu. Untuk bertahan sampai Mas Aksan pulang dari luar negeri, Bu. Ikuti saja kesepakatan kita berdua. Kalau kamu melahirkan bayi perempuan, kamu akan meninggalkan Aksan dan rumah ini. Sebenarnya aku memilih hari ini agar aku bisa sekaligus merayakan hari ulang tahun yang ke-21 anak kandungku. Yang entah di mana keberadaannya sekarang. Aryani. Kakak, maaf banget ya Kak, aku tadi buru-buru. Nggak apa-apa, ini emangnya kamu mau kemana? Ini aku buru-buru mau pakai hijab Kak, baru beli. Masya Allah, ini beneran. Kamu pasti bakalan cantik sama anggun sekali kalau pakai hijab. Makasih ya Kak. Kamu mau aku bantuin nggak? Seriusan Kak? Iya. Makasih ya Kak. Yaudah, ayo. Iya, itu kan karena aku udah terbiasa. Nanti kamu kalau terbiasa juga pasti bakalan rapi. Makasih ya Kak.
please. Maaf banget, tapi aku hari ini harus ngajar ngaji anak-anak. Oh, kakak juga ngajar ngaji? Ya ampun, ya udah kalau kayak gitu, tuh gimana kalau kakak saja yang baca Quran di pertunangan aku? Oke? Hari ini jujur aku mau banget, tapi takutnya nggak keburu. Kak, acaranya malam kok, bisa kan? Please. Insya Allah. Oh, makasih Kak. Waalaikumsalam. Aku udah bilang sama kamu, jangan telepon aku, biar aku yang telepon kamu. Iya Mas, saya minta maaf. Tapi Mas Darto kan tahu kalau hari ini ulang tahunnya Kansa. Ya terus kenapa? Masa Mas Darto ini tega sih? Gak ngucapin selamat ulang tahun buat Kansa. Ngapain juga aku ngucapin? Masih bagus selama ini aku ngaku sebagai ayah kandungnya. Itu juga gara-gara permintaan kamu. Tapi kan rahasia itu yang tahu cuma kita berdua Mas. Kansa taunya kamu ayah kandungnya. Ya udah, bilangin aja sekalian. Kasih tahu dia kalau aku tuh bukan ayah kandungnya. Biar dia nggak berharap lagi sama aku. Astagfirullahaladzim. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Apa susahnya sih kirim pesan mengucapkan selamat ulang tahun buat Kansa? Hah? Ya. Nanti aku kirim ucapannya. Tante, ini pudingnya enak banget, Tante. Beneran. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kan Kansa ulang tahun. Jadi Tante bikin ini semua. Tante, kalau nanti Fatan ulang tahun, boleh nggak? Tolong buatin puding ini, enak banget soalnya. Iya, insya Allah. Boleh dong. Alhamdulillah. Rasa cintaku padamu takkan. Masya Allah, cantik sekali anaknya Ibu. Masya Allah, makasih Ibu. Atas. Bener kan? Cantik kan? Cantik banget, Bu. Bidadari kalah. Bisa aja kamu. Ibu Kansa mau pamit. Iya sayang. Habisin. Oh, iya. Duduk, sambil duduk makanya sayang. Iya. Bu, Ayah kenapa belum ngucapin Kansa selamat ulang tahun ya? Mungkin ayah kamu lupa. Ya tapi udah hampir setiap tahun Bu. Kansa juga udah 3 tahun gak ketemu sama ayah. Iya, tapi kamu kayak nggak tahu aja. Istrinya ayah kamu itu kan melarang dia berhubungan sama kita. Udahlah, gak usah dipikirin, ya. Udah, sana berangkat. Udah. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya. Titip salam sama selamat buat teman kamu yang tunangan. Siap. Ayo, Bu antar. Iya, Tante. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emran, Fatan, makasih udah datang ya. Selamat ya. Kansa Tante. Jadi kamu yang namanya Kansa. Kamu kan yang ngajarin Aryani untuk berhijab dengan rapi? Iya. Alhamdulillah. Kak Kansa. Makasih ya Kak, Kakak udah datang. Iya, sama-sama. Tadi Kak Fatan juga lamaran ke aku.
nangis. Oh, lucu banget sih. Wah, berarti hari lamaran kalian sama dengan hari tunangan kami? Insya Allah ada kemungkinan mau ada keluar negeri kuliah kedokteran di sana. Jadi si cantik nan Anggun ini ya harus dikunci dulu sih. Lucu banget. Sebenarnya sama sih, karena kebetulan gue juga ada harus ninggalin Aryani sebentar. Dan takutnya waktu ditinggal, Aryani ditaksir sama cowok lain lagi. Jadi harus diikat dulu. Setuju sih. Ih, jadi kamu gak percaya sama aku? Enggak, bukan gitu sayang. Tapi yang namanya manusia bisa berubah. Tapi satu hal yang pasti, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya, pasti gombal banget. Sakit gak gombal banget apa enggak? Gombal. Jujur dari Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan aku saat ku rapuh, tunjukkan jalanmu, wahai bintang temani malamku, hapuskan segala resahku saat aku letih. Ayo kita foto. Kita selfie, Kak. Waduh, biarlah urusan cewek. Kita sama sekarang. Masya Allah. Ampuni dosaku. Sebagai penutup acara pertunangan Mas Emran dan Mbak Aryani, kita akan mendengarkan secara sesama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Kansa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terbayang jika kau jauh, betapa hampa hatiku, terhanyutku di dalam fananya dunia. Walaupun aku tahu tak terhitung semua dosaku, kau berikan aku jalan ridhomu. Aku rindu padamu. Aku rindu. Sayang, ini buat kamu. Wah, bagus banget, Ma. Makasih ya. Iya, sayang. Terangi jiwaku, hapuslah semua dosaku, setiap Kansa, nafasku. ini dari Ibu untuk kamu. Makasih ya, Nak. Kamu udah nemani Aryani. Makasih ya, Tante. Iya, sayang. Mohon tolong terangi jiwaku. Gak apa-apa. Kansa, terima kasih ya sudah menemani Aryani. Kapan aja Kansa mau datang ke rumah kami, pintu rumah kami selalu terbuka untuk kamu, Nak. Makasih ya, Tante. Setiap nafasku di sisa waktuku, ku sebut namamu. Tante coba bayangin gimana hancurnya hati aku, Tante. Ngeliat Fatan ngelamar perempuan lain di depan aku. Iya, Moni. Tante ngerti.
ngerti sekali perasaan kamu, tapi kamu harus sabar ya sayangnya. Tante, tapi Fatan sukanya sama perempuan itu, Tan. Oh, jadi Monica udah ceritain semuanya ke Mama. Bagus deh. Fatan, kamu bilang kalau kamu fokus kuliah, tapi di belakang Mama ternyata kamu pacaran sama perempuan itu. Fatan nggak pacaran, tapi Fatan melamar Kanza. Kansa? Kansa dimaksud Fatan adalah anak buangan itu. Fatan, kamu jangan berani-berani melamar perempuan itu tanpa sepengetahuan Mama. Kamu tahu kan, kalau Monik suka sama kamu? Maaf Tante, tapi Monica juga tahu kok kalau aku nggak pernah suka sama dia. Fatan, kamu kok nggak pernah bilang sama aku kalau kamu nggak suka sama aku? Harusnya kamu udah tahu dong Monik dari sikap aku ke kamu gimana. Itu artinya aku nggak pernah tertarik sama kamu, tau nggak? Diam Fatan. Pokoknya kamu putus sama perempuan itu, kamu nikah sama Monica. Enggak, Ma. Itu terserah Mama. Mama mau terima Kanza sebagai menantu Mama atau enggak. Tapi Fatan yakin Kanza akan jadi istri Fatan. Dan insya Allah itu akan terjadi. Fatan! 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 Ya! Mas Darto? Pasti datang ke sini mau ketemu Kansa ya? Iya. Mana dia? Kansa nggak ada. Dia lagi kuliah. Kansa kenal sama laki-laki yang bernama Fatan. Kok Mas Darto tahu? Gara-gara Kansa, anakku mau nikah nangis terus malam. Emangnya kenapa? Pokoknya, Fatan harus menikah sama Monica, anak kandungku. Bukan sama Kansa, perempuan yang jelas ini. Gue Monica, calon istrinya Fatan. Dan orang tuanya Fatan udah ngejodohin dia sama gue. Jadi gue minta tolong sama lo jauhin Fatan sekarang juga. Maksud kamu, Monica anak kamu suka juga sama Fatan? Dari dia SMA sampai saat ini, satu-satunya laki-laki dia cintai cuma Fatan. Tapi kan masalahnya, Fatan itu sudah melamar Kansa. Saya sudah tunangan sama Fatan dan Fatan cinta sama saya. Hah? Gak usah ngeles lo. Ayo sini ikut gue, kita bahas di tempat lain. Kansa harus putus sama Fatan. Kenapa harus Kansa yang putus sama Fatan? Karena aku yang minta. Aku gak mau hidup anakku hancur gara-gara perempuan gembel itu. Kansa, gue minta lo lepasin Fatan. Gue bisa kasih lo uang 1 miliar atau 2 miliar kalau perlu. Maaf Monica, tapi cinta nggak bisa dibeli. Gue nggak bisa hidup tanpa Fatan. Kalau perlu gue mati sekarang, gue akan bawa orang yang bikin hidup gue hancur. Dulu, seluruh kebahagiaanku direnggut oleh istri kamu, Elva. Sekarang, anaknya mau merenggut kebahagiaan anakku. Enggak, Mas. Enggak akan kubiarkan. Dulu mungkin aku terima aja. Tapi sekarang, aku nggak akan biarkan Kansa juga menderita seperti aku dulu. Monica, gue mohon ini kita bisa bicarain baik-baik, Monica. Jawaban lo cuma satu, lo lepasin Fatan atau apa? Lo mau nyelakain diri lo sendiri? Itu bukan solusi. Kalau emang cinta sama Fatan, lo nggak mungkin ngebiarin Fatan hidup dalam kebohongan. Nggak usah nyelamain gue. Kalau kamu nggak suka Fatan sama Kansa bersatu, kamu ngomongnya sama Fatan, bukan sama kami. Kami sudah bicara sama Fatan. Dan Fatan gak mau lepas Kansa. Itu artinya Fatan laki-laki yang bertanggung jawab. Kamu, Mas Darto, gak usah lagi minta Kansa jadi korban. Monica, bilang sama anak kamu, Monica, lupakan Fatan. Karena Fatan gak suka sama dia. Fatan akan menikah dengan Kansa. Kita lihat aja nanti. Siapa yang akhirnya jadi istrinya Fatan? Ya Allah, kuatkan aku menjaga Kansa. Iya, halo sayang. Halo sayang, kamu di mana? Aku udah di kafe. Iya, ini aku juga udah sampai kok depan resto. Nih parkiran nih sayang. Tapi di parkirannya kayaknya penuh deh sayang. Kayaknya aku cari parkiran di pinggir jalan aja deh, di depan resto kayaknya ada deh. Ya udah, oke. See you.
Monica berhenti, Monica. Gue gak akan berhenti sebelum lo setuju untuk lepasin Fatan. Gue gak bisa. Monica, gue mohon nih kita bisa bicara baik-baik kok. Monica, ini lagi hujan balok, Monica. Monica, stop, tolong! Monica, Monica, aku mohon berhenti, Monica. Gak bisa. Terus, Monica, kita berhenti. Monica! Tolong buruan. Astagfirullahaladzim. Kita turun. Gue gak mau. Monica, abis ini kita harus tanggung jawab. Kita nabrak, Pak. Monica, ayo. Gue gak mau. Monica, berhenti, Monica. Monica, kita harus tanggung jawab. Berhenti, tolong berhenti. Kalau kita berhenti, kita dikerabak masa. Gak bisa, Monica, kita harus tanggung jawab. Tadi harus tabrak orang. Ya, aku gak mau. Mama tenang aja. Papa punya senjata ampuh untuk maksa perempuan itu melepaskan Fatan. Senjata apa? Asal Mama tahu, Kansa, perempuan yang dilamar Fatan itu, anak angkatnya Rianti. Rianti? Mantan istri kamu? Iya. Dan selama ini, perempuan itu pikir kalau Papa, ayah kandungnya. Ini saatnya kita manfaatin situasi. Aku akan paksa Rianti. Kalau dia nggak mau nyuruh Kansa untuk melepaskan Fatan, aku bongkar rahasianya. Tutup pintunya, jangan sampai ada yang masuk. Baik, Non. Monica. Monica, stop. Kita harus lapor sama polisi. Kita harus bilang kita nggak sengaja, nggak apa-apa. Monica? Itu suara Monica. Gue gak mau masuk penjara. Monica? Kenapa sayang? Ayah. Kansa. Ayah? Kok dia manggil Papa ayah, Ma? Nanti Mama jelasin. Monica, ada apa ini? Apa yang terjadi? Tadi aku nabrak perempuan. Ini parah, Pak. Monica, kita harus ngaku, Monica, supaya hukumannya nggak berat. Tadi kan gue bilang apa sama lo? Gue gak mau ke kantor polisi. Kansa, ayah mau bicara. Empat mata. Apa sih? Papa punya anak lain, Ma. Udah, kamu tenang sayang. Dia itu bukan anak papa kamu. Dia anak dari istri papa pertama kamu. Udah, kamu tenang aja.
Kansa, kamu anak ayah. Monica juga anak ayah. Kalian berdua sama-sama anak ayah. Dan ayah nggak rela kalau salah satu di antara kalian ada yang hancur. Iya, ayah. Aku juga nggak mau salah satu dari kita hancur. Apalagi selama ini, seumur hidup aku baru tahu aku punya saudara tiri. Ayah minta maaf kalau selama ini nggak pernah ngasih tahu kamu soal hal ini. Ayah selalu berharap kalian berdua bisa ketemu dalam keadaan yang bahagia. Tapi takdir berkata lain. Kalian berdua harus ketemu dengan cara yang tragis. Ayah, aku udah suruh Monica untuk berhenti. Tapi dia malah makin ngebut. Monica itu anak yang keras kepala. Susah dikasih tahu, sifat dia tuh sangat berbeda sama kamu. Apalagi dia dibutakan. Tapi nggak semua orang paham itu. Apalagi Monica, dia itu anak yang manja, keras kepala, susah dikasih. Untuk buka hatinya buat Monica. Percuma kan, Sa? Fatan sudah memutuskan memilih kamu sebagai cinta sejatinya, dan kamu gak akan bisa merubahnya. Ayah cuma kasihan sama Monica. Bukan cuma kehilangan cinta sejatinya, dia juga akan masuk penjara kan, Sa? Ya Allah, kenapa tiba-tiba jadi kayak gak adil ya untuk Monica? Ada satu jalan yang paling adil untuk semua ini. Supaya ayah punya waktu yang banyak untuk menasihati Monica. Ayah harap kamu mengaku ke polisi kalau kamu yang bawa mobil dan tanpa sengaja menabrak orang. Ayah, aku gak bisa. Itu sama aja aku bohong di hadapan hukum. Terus aku menyembunyikan kenyataan bahwa Monica yang nyetir mobilnya. Tapi kan gak ada yang tahu kan, Sa? Aku bahkan gak bisa nyetir. Kamu bisa bilang sama polisi kalau saat itu kamu minta Monica ngajarin nyetir. Ayah, aku nggak bisa bohong. Ayah janji sama kamu, Nak. Ayah akan jaga ibu kamu setiap hari. Gak bisa. Ya udah. Kalau ini memang sudah keputusan kamu, hari ini ayah menyesal sudah menyelamatkan nyawa kamu. Kalau bukan karena ayah, mungkin malam itu kamu sudah mati. Ayah, kenapa ngomong kayak gitu? Selama ini Hanza selalu ngerasa hutang sama ayah.
Ya anggap aja kamu membayar hutang nyawa kamu sama ayah. Karena ayah pernah nyelamatin nyawa kamu. Ayah janji Kansa, ayah akan membebaskan kamu secepat mungkin. Bertahan sayang, bertahan. Sebentar lagi kamu akan kenapa-napa ya. Please jangan tinggalin aku demi kita. Dengan menyesal saya sampaikan, korban ini sudah meninggal. Aryani saya. Aryani. Aryani kenapa Aryani? Aryani bangun dulu. Emran, siapa pelakunya? Mas, aduh, diam dulu. Biar selesai. Saya panggil kalian berenang. Semuanya tenang. Pak, ada warga yang mengejar mobil karena tabrak lari. Mobilnya masuk ke dalam, Pak. Betul Pak. Serahkan semuanya pada kepolisian. Tersangka akan kami amankan. Ya Pak. Buka gerbangnya. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Siapa pengemudi mobil ini? Saya pengemudinya, Pak. Bisa tunjukkan identitas saudari? Cukup. Boleh ya? Ayo, ikut kami Pak. Gak mungkin, aku tuh gak percaya kalau Kanza pelakunya. Dia aja tuh gak bisa nyetir. Kamu juga sih. Kenapa biarin dia nyetir? Ya dia yang minta belajar kok, Mah. Monica, bisa gak usah bohong gak? Aku tahu ini semua akal-akalan kamu kan? Ya, Fatan, tolong. Tolong kamu tenang dulu. Ini salah paham. Begitu saya tahu kamu suka sama Kansa, saya langsung bilang sama Monica. Itu bisa melepaskan kamu. Karena saya nggak mau hidup anak pertama saya hancur gara-gara Monica. Om, ini maksudnya apa ya? Karena Kansa anak dari istri pertama Mas Darto. Om, berarti Tante Rianti itu istri pertamanya Om? Saya sudah terbuka dan jujur pada semua pihak. Bahkan Monica siap untuk mundur. Dan saya mengundang Kansa ke rumah untuk bicarakan semua ini. Setelah selesai, begitu Monica mau antar pulang, Kansa minta untuk nyetir mobilnya. Lalu terjadi kecelakaan ini. Maaf ya Om ya. Maaf banget nih. Tapi ini makin gak masuk akal Om. Ya, saya kenal betul Kanza orang yang seperti apa. Dia bukan tipe orang yang bisa nekat seperti ini Om. Tiba-tiba mendadak mau belajar nyetir mobil. Enggak Om. Gak mungkin.
Iya, itu kalau orangnya waras. Ini nyatanya apa? Kansa ngaku kalau dia yang setir mobil itu di kantor polisi. Ma, aku harus ketemu sama Kanza sekarang. Fatan, enggak, jangan. Fatan. Kenapa sih bisa sejauh ini? Ya mungkin emang ini takdir aku. Enggak, ini bukan takdir kamu, ini pilihan kamu, Kanza. Kamu ngomongnya kayak gitu sih? Kanza, aku kenal kamu, Kanza. Kamu gak mungkin kan tiba-tiba mau mendadak nyetir mobil, apalagi sama Monica. Kamu lagi ngelindungin seseorang. Iya. Maksud kamu? Ya, maksud aku, yang nabrak itu bukan kamu, tapi Monica kan? Iya kan? Kanza, aku tuh tahu sifatnya Monica ya. Dia orangnya egois, dia orangnya mau menang sendiri, dan sekarang jadi kamu kan yang harus ngakuin semuanya, padahal bukan kamu pelakunya. Ayah mohon nak, tolongin ayah. Cuma kamu satu-satunya harapan ayah, Kanza. Tolong ayah. Kalau emang itu harga nyawa Kanza, ya udah, boleh. Kanza, terima kasih anak. Terima kasih banyak. Kamu anak yang soleha. Ayah janji sama kamu. Ayah akan membebaskan kamu sesegera mungkin, sesegera mungkin, sesegera mungkin. Kanza, bukan kamu kan pelakunya. Ini sekarang kamu lagi dijebak kan? Kalau aku jujur, aku mengingkari janji aku ke ayah. Kanza, coba lihat aku. Jawab jujur. Bukan kamu kan pelakunya. Aku yang nabrak. Enggak, pasti bukan kamu pelakunya. Kamu nggak mungkin kan nekat kayak gini. Aku cuma pengen belajar nyetir. Iya, maksud aku itu dia. Kalau kamu emang mau belajar, kenapa nggak sama aku? Kenapa harus belajarnya sama Monica? Kamu tahu kan itu bahaya. Ya aku juga nggak tahu, aku nggak berpikir panjang. Ini emang aku yang salah. Kanza, aku barusan dapat kabar. Aku keterima kuliah di Australian University. Syukurlah aku nggak jujur ke Fatan. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti batal pergi. Alhamdulillah. Aku nggak pergi. Kenapa? Ya gimana aku mau pergi? Kamu ada di sini kan, Zat? Aku mau di sini juga. Aku mau temenin kamu. Fatan, kamu harus pergi. Percuma kamu di sini. Kita nggak bisa ketemu juga. Kamu harus kejar mimpi kamu, karena itu mimpi aku juga. Fatan, lihat aku. Fatan, tolong. Aku mau kamu jadi dokter yang hebat, yang bisa bantu banyak orang.
Kamu kejar impian kamu karena itu impian aku juga. Demi aku. Tolong, Fatan, please kamu lihat aku. Mau? Ya. Ya, aku pergi. Tapi kamu harus janji, begitu aku lulus dan kamu keluar dari sini, kita langsung nikah ya. Kamu masih mau nikah sama mantan Abi? Kanza, cinta aku gak akan pernah berubah untuk kamu. Makasih ya, Fatan. Siapa? Oh itu bukan Zah. Bukan Zah? Iya. Ustazah Kanza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Sebentar. Kamu harus tahu, selama apapun, aku akan nungguin kamu terus. Dan doa aku akan selalu ada untuk kamu. Aku kuat karena doa kamu. Aku juga akan terus mendoakan kamu. Dan kamu harus percaya bahwa kekuatan doa itu nyata adanya. Aku juga minta tolong kamu untuk bilang sama ibu aku lagi di sini ya. Ibu pasti khawatir. Nanti aku kasih tahu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pasti Kansa. Assalamualaikum. Fatan? Kansanya mana? Kok kamu sendiri sih? Tante, Kanza udah bisa ngajar anak-anak ngaji lagi. Kenapa? Itu karena Kanza ditangkap polisi. Astagfirullahaladzim. Ditangkap polisi? Kok bisa? Dia nabrak orang, Tante. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih Kansa nabrak orang? Iya, Tante. Jadi Kanza ini minjem mobil saudaranya. Mobilnya Monica. Berarti Kansa sudah sering ketemu sama Monica. Tapi mereka nggak saling tahu kalau mereka itu saudara tiri.
Enggak. Ini Tante harus ketemu sama Kansa. Tante harus nemuin dia. Ya, Tante. Ya, Tante. Bu. Kansa, bener. Kamu menabrak perempuan itu sampai meninggal. Enggak. Ibu nggak percaya. Kamu kan gak bisa nyetir, sayang. Dan kamu bukan orang yang nekat. Kansa. Lihat ibu. Supaya ayah punya waktu untuk menasihati Monica, ayah minta tolong sama kamu. Ayah harap kamu mengaku ke polisi kalau kamu yang bawa mobil dan tanpa sengaja menabrak orang. Jadi mereka menjebak kamu ya, Nak? Bu, bukan menjebak, Bu. Bu, ayah itu sayang kok sama Kanza. Nanti juga ayah bakal ngebebasin Kanza. Kamu itu nggak tahu ayah kamu seperti apa, Nak. Ibu harus nemuin ayah kamu dan keluarganya. Bu, tunggu. Bu. Ibu harus janji. Fatan nggak boleh tahu ya, Bu. Kanza udah janji sama ayah harus simpen rahasia ini. Nggak boleh ada yang tahu. Ya, Bu, ya tolong ya. Satu masalah udah selesai. Sekarang tinggal soal Fatan. Tenang sayang, Tante Linda nggak mungkin dong mau punya menantu mantan narapidana. Ya tapi Fatan kan bisa nekat, Mah. Bu. Maaf, Bu. Mau bertemu dengan siapa ya? Saya mau ketemu sama Darto. Sudah ada janji sebelumnya? Belum. Bu. Mas Darto! Bu. Apa sih ini? Mas Darto! Bu. Mas! Tolong, Mas! Kamu udah ngejebak Kansa, kan? Emang dia yang nabrak kok? Terus sekarang kamu kesini nuduh kita seolah-olah kita yang salah, apa? Diam kamu, Elva. Kansa udah cerita semuanya sama aku. Ternyata bocor juga. Padahal aku udah bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Hei, Dato, kamu jangan diam aja. Sekarang juga kamu harus ikut aku ke kantor polisi dan menceritakan semuanya kalau ini semua rekayasa supaya polisi tahu siapa pelaku sebenarnya. Sini kamu. Lihat, tunggu. Tolong dengerin aku dulu. Iya. Aku memang minta Kansa untuk selamatin Monica. Benar kan? Kamu sudah menjebak anak aku. Kalian ini gimana sih? Keterlaluan. Kansa itu memang anak yang baik, polos, lugu, dan mudah percaya. Kenapa sekalian jadikan tameng dia? Benar-benar keterlaluan. Tega kalian. Kalian jadikan apa hidupnya nanti, Kansa? Dato, kamu gak mikir apa ya? Kalau kami jahat, kami nggak mungkin sewa pengacara mahal untuk meringankan hukumannya. Kami niat tunggu nolong dia. Aku gak percaya. Dengar ya.
Ada apa maksud kamu? Monica udah janji sama aku kalau dia nggak akan mengejar-ngejar Fatan lagi. Monica rela mengorbankan Fatan demi Kansa kakaknya, dan Kansa rela mengorbankan diri demi Monica adiknya. Ya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Iya Tante, aku siap rela ninggalin Fatan demi Kansa Tante. Fatan itu kan memang cintanya sama Kansa, bukan sama kamu. Fatan memang cinta sama Kansa. Kamu benar. Tapi kamu nggak tahu ibunya Fatan sudah menerima Monica sebagai menantunya. Tapi aku nggak mau bahas soal itu sekarang. Aku cuma ingin kasih tahu kalau aku juga sangat sayang sama Kansa. Apa kamu lupa? Aku bertaruh nyawa menyelamatkan Kansa waktu dia masih bayi. Kalau bukan aku yang menerobos kebakaran itu, Kansa nggak mungkin hidup sampai saat ini, Rianti. Baik, aku kasih kamu satu kali kesempatan. Tapi kali ini awas, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak aku akibat permainan kalian semua, aku akan kejar kalian sampai ke ujung dunia sekalipun. Baik, Pak. Fatan, Mama minta kamu jangan mikirin perempuan gak jelas itu ya. Pokoknya kamu fokus kuliah aja di sana biar cepat selesai. Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma. Justru kalau Mama ngomong kayak tadi, Fatan gak bisa fokus. Nah gini, Fatan minta gak ada tawar-menawar soal Kanza. Begitu Fatan udah lulus dan Kanza udah bebas dari penjara, Fatan harus nikah sama Kanza. Aku setuju. Iya, Fatan. Kamu tenang aja. Kami sekeluarga sudah baikkan dengan Bu Riani. Bahkan Monica sudah sadar kalau kamu memang jodohnya Kansa. Sekarang, kamu bisa berangkat dengan tenang. Dan fokus kuliah di sana. Selepas kuliah, saya akan nikahkan kamu sama Kansa. Om, makasih ya. Makasih, Tante. Fatan, sekarang aku anterin kamu ke bandara ya. Anggap aja aku adik ipar kamu. Aku kan saudaranya Kansa. Ya udah, boleh. Doain Fatan ya. Mau pasti doain kamu sayang. Cepat selesai ya. Kasih kabar ke Mama ya. Iya. Sehat-sehat ya. Om, Tante.
Darto ini maksudnya apa sih? Masa kalian biarin anak saya itu nikah sama perempuan yang pernah dipenjara? Tenang, ini semua hanya sandiwara. Nanti begitu dia balik, dia lulus, kita nikahkan dia dengan Monica. Betul sekali. Kita harus jaga rahasia ini baik-baik. Yang penting sekarang, Fatan bisa berangkat dengan tenang. Selama ini kita selalu berlarut dalam duka dan kesedihan akibat ditinggalkan putri kita tercinta, Pak. Tapi hari ini Mama ingin mendengar langsung keputusan pengadilan dan Mama ingin melihat sendiri siapa orang yang sudah merenggut nyawa putri kita, Rian. Aku coba. Aku harus tahu siapa yang memisahkan kita dengan ayah. Silakan. Tunggu. Tante, Om. Jadi, kamu pelaku tabrak lari itu? Iya, Tante. Pak, bisa lebih cepat nggak ya Pak? Saya nggak mau telat ke pengadilan keputusan anak saya hari ini. Tolong ya Pak. Ya Bu, dapat cepat Bu. Tapi Tante sama Om kenapa di sini? Jangan pura-pura nggak tahu apa-apa kamu. Pura-pura gak tahu apa ya, Om? Perempuan yang kamu tabrak sampai tewas itu adalah putri kandung saya, Aryani. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan Aryani meninggal kita, nggak mungkin kan? Gara-gara kau kehilangan anak kamu. Saya adalah hakim, tapi negara melarang saya untuk menjatuhkan hukuman karena korban yang meninggal itu adalah putri kandung saya. Tapi kalau seandainya saya boleh menghukum kamu, saya akan hukum kamu seumur hidup. Ya Allah. Kenapa Pak? Motornya mogok. Ibu cari ojek lain aja deh. Makasih ya Pak. Maaf Bapak Ibu, terdakwa harus kami bawa masuk. Bawa terdakwa. Terhanyutku di dalam fananya dunia. Ya Allah, kuatkan langkah ini. Jangan biarkan aku telat di sidang anakku. Tak terhitung semua dosa. Pengadilan menyatakan terdakwa Saudari Kansa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa Aryani binti Yuda hingga meninggal dunia. Aku rindu. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Ku mohon tolong terangi jiwa. Dikurangi
masa tahanan yang telah dijalaninya. Setiap nafasku di sisa waktuku, ku sebut namamu. Keberatan Yang Mulia. 5 tahun Yang Mulia. Hanya 5 tahun. Hukuman untuk terdakwa yang dengan sengaja sudah menghilangkan nyawa anak manusia. Ini nggak adil Yang Mulia. Ini nggak adil. Aryana meninggal. Hidup kami hancur. Hukuman ini terlalu ringan. Bu Tami, Pak Yuda, saya harap Anda bisa tenang. Saya mengerti ini duka keluarga. Bu Tami juga seorang hakim kan? Ibu paham, keadilan harus diberikan untuk semua. Pengadilan memutuskan berdasarkan bukti, bukan dengan perasaan. Tapi Yang Mulia, nyawa yang hilang itu adalah nyawa putri kandung saya. Kamu dengar baik-baik. Sekalipun kamu keluar dari penjara, saya akan hancurkan. Saya nggak akan biarkan hidup kamu terhilang. Ingat itu. Bu Tami, Pak Yuda, saya harap Anda tenang. Petugas, bawa dia keluar. Kamu... Paras kamu. Maaf Bu, boleh kami bicara dengan anak kami sebentar? Kansa, kamu jangan sedih ya. Hukuman kamu jadi lebih ringan karena aku sama Papa udah sewa pengacara terbaik buat kamu. Iya nak, ayah khawatir sekali sama kamu. Ayah khawatir kamu dihukum lebih berat. Makanya ayah usahakan yang terbaik di persidangan ini. Anggap ini ujian ya sayang. 5 tahun, kamu pasti bisa. Kamu harus kuat. Tetap jadi Kansa yang baik. Terima kasih ya. Ayah ibu mana ya? Ibu, bu, bangun bu. Ibu, bangun bu. Ya Allah Ibu. Bu, bangun Bu. Bu, ya Allah. Bu, bang, air bang. Bang, air bang. Ya Allah. Ya Allah. Bu, minum Bu. Alhamdulillah Ibu udah sadar. Ya Allah, kuatkan langkah ini. Aku harus ketemu sama Kansa. Ayah nggak tahu kenapa ibu kamu belum sampai. Padahal ayah udah kasih tahu kalau putusan persidangannya hari ini. Tapi ibu nggak mungkin nggak ada, soalnya ibu nggak mungkin ninggalin Kansa. Mungkin aja lagi ada halangan di jalan. Nanti ayah cari ibu kamu. Kamu tenang aja, sabar ya. Kansa, udah kamu tenang ya. Selama kamu dalam penjara, aku, Papa, sama Mama pasti akan jagain Tante Rianti. Makasih ya. Ya Allah, putus nggak Ibu? Iya Mbak. Biar saya aja yang benerin ya Bu. Bisa Pak. Ya. Makasih ya Mas. Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Aku pasrah dan berikanlah aku kekuatan ya Allah supaya aku bisa menjalani cobaan ini demi ayah dan demi Monica adik aku. Ini Pak. Ini uangnya. Makasih ya Bu. Makasih ya. Ya. Ternyata ada hikmah di balik masuknya aku ke penjara. Sekarang keluarga ayah sudah akur sama ibu. Ya Allah, aku bersyukur kalau pengorbanan kecil aku ini bisa membuat dua keluarga ini bersatu. Bu! Bu!
kangen Bu mau dipeluk sama Ibu. Ibu juga. Berhenti. Ibu maafin Kanza ya, Bu. Berhenti. Ibu Kanza sayang sama Ibu. Ya Allah, Kanza. Maafkan Ibu, nak. Ibu gak bisa melindungi kamu. This is all about cardiac rounds. Okay, I will check and let you know later ya. Thank you. Welcome. Riani, aku kangen banget sama kamu. Itu tempat kamu. Hei, pendatang baru. Pijitin bos gue. Udah sini nih. Jangan di situ mulu. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Engkaulah yang tahu apa yang terbaik untuk hamba. Tunjukkanlah hamba jalan yang benar. Kuatkanlah hamba. Amin ya Rabbal Tak salah arah, kuatkan aku saat ku rapuh. Monica, itu surat untuk Fatan dari aku. Tolong sampein ya. Iya Kanza, nanti aku sampein ke Fatan ya suratnya. Makasih Monica. Iya sama-sama. Hapuskan segala resahku. Monica, Kanza gimana ya kabarnya? Kenapa Kanza tuh nggak ada kirim-kirim surat gitu? Kanza baik-baik aja kok. Katanya dia nggak mau ngubungin kamu. Soalnya sekarang statusnya kan udah jadi napi. Ya dia ngerasa nggak cocok aja sama kamu. Masa dia kayak gitu? Nggak mungkin lah Kanza, nggak mungkin kayak gitu. Fatan, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Nanti kalau kamu udah selesaiin studi kamu, baru kamu kasih pengertian ke Kanza ya. Gimana? Udah ada balasan dari Fatan soal surat aku? Nggak ada Kanza. Ya mungkin Fatan udah menikmati hidupnya di sana. Dan mungkin juga Fatan udah move on dari kamu. Dengan kondisi paru-paru ibu yang seperti ini, ibu harus banyak beristirahat. Ya Allah, berilah kekuatan pada ibu. Berilah kesehatan pada beliau dan panjangkan umurnya. Tolong obatnya diminum secara rutin ya. Tolong jaga ibu ya Allah. Jaga keluargaku, ayah, Monica, Tante Elva, dan jagalah hati Fatan untuk aku. Jika memang Fatan jodoh yang tepat untuk aku, hamba mohon ya Allah, persatukanlah kami dalam kebaikan. Anak mama lagi ngapain ini sayang? Lagi nulis surat buat Fatan. Seolah-olah surat ini dari Kanza, Ma. Dengan surat ini, pelan-pelan pikirannya Fatan tuh pasti akan berubah. Nanti surat aslinya tinggal aku buang. Jangan rindu, aku rindu. Assalamualaikum Kanza. Malam di sini dingin, tapi pikiran aku tetap pulang ke kamu. Jangan khawatirkan hal-hal yang gak penting. Kalau kamu nulis lagi, jangan sebut nama Monica. Yang aku ingin tahu cuma kamu. Apa kamu makan? Apa kamu tidur nyenyak? Apa kamu masih suka diam-diam menatap bulan? Andai aku bisa di situ. Fatan, kamu ngapain di sini? Aku kangen sama kamu. Tapi kamu nggak bisa di sini, ntar kamu dimarahin terus kamu masuk penjara juga loh. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting aku bisa di sini berduaan sama kamu. Ku sebut namamu, mohon tolong terangi. Aku baru terima surat dari Fatan. Fatan kirim surat. Kok bisa nyampe? Iya bisa kan, dia tahu aku di sini. Tapi yang aku bingung itu Fatan bilang ke aku jangan terus sebut nama kamu.
Padahal aku gak ada nyebut nama kamu sama sekali. Gawat, kok bisa kebaca gini sih? Semua usaha aku buat ngedeketin Fatan tuh gagal, Tante. Fatan tetap percaya sama Kansa. Sayang, semua orang itu kan bisa berubah. Tante yakin kalau Fatan juga nanti makin lama akan berubah ke kamu. Dia akan makin lembut ke kamu. Sabar aja ya. Monica, kamu tenang aja, nak. Kalau sampai Fatan gak mau menerima kamu, Papa janji sama kamu. Sebelum Kansa menikah sama Fatan, Papa akan buat Kansa mati. Assalamualaikum. Fatan? Kok kamu pulang nggak bilang-bilang sih? Mama kan bisa jemput kamu ke bandara. Apa-apa, Ma. Lagi pula Fatan juga cuma sebentar kok. Fatan itu ngambil libur 2 hari aja, ya khusus buat ketemu sama Kanza. Kansa, tadi Fatan pulang. Dan dia bilang dia mau pulang setiap bulan. Cuma untuk ketemu sama kamu. Sampai dosen kampusnya bilang ke Bu Linda. Dia bilang Fatan tuh gak fokus kuliahnya. Lebih baik kamu jangan ketemu dia sama sekali. Kamu pasti mau kan Fatan jadi dokter yang sukses. Nanti kamu bilang ke petugas kamu cuma mau ketemu sama dia. Ambil aja. Kalau dia sudah selesai kuliahnya. Kamu mau kan? Permisi, Bu. Silakan duduk. Ya, saya Fatan. Saya mau besuk Kanza, boleh? Oh bisa, tunggu sebentar ya. Kansa. Ada Fatan, kamu mau ketemu? Bilangin Fatan saya cuma mau ketemu dia kalau dia udah selesai kuliah. Baik, saya akan sampaikan. Mbak Kansa belum bisa nerima kunjungan. Beliau berpesan mau nerima kamu kalau kamu sudah lulus kuliah. Kalau gitu saya boleh titip ini isinya coklat kok. Sekalian saya boleh pinjem pulpen sama minta kertas. Ya. Kanza, aku janji akan selesaikan kuliahku. Lalu, aku akan jemput kamu. Janji, Fatan. Kalian berdua tahu kan? Apa? Kalau sebentar lagi si Kansa akan bebas dari sini. Bagus dong. Cuma yang bikin gue nggak paham, kenapa dia rela ngabisin semua tabungannya untuk berbagi sarapan pagi untuk semua napi di tempat ini sebelum dia bebas? Gue juga bingung. Bukannya buat modal usaha aja gitu ya? Palingan buat nikah juga sama si Fatan. Serius lo? Ayo kalian nih wanita nih. Yang tertib, jangan saling dorong-dorong. Yang belakang sabar. Semuanya pasti dapat makan. Doain ya Bu, nanti kalau Kanza udah keluar, keluarga Kanza akan terima Kanza kembali dengan tulus. Amin, amin. Aku selalu doain kamu, Kansa. Amin, makasih Bu. Kanza, kamu pasti akan bahagia setelah keluar dari sini. Amin, makasih ya. Iya. Ya, lu ngapain? Jangan jadi keributan. Nanti tenang lu. Jangan gue bilang lu sini aja ya. Baru Udah aja ya. Mila, ih. Jangan pura-pura bego lu ya. Jangan main nyelona lu. Aku sakit. Maafin aku. Karena bayi di dalam perutku sudah gak kuat tahan lapar.
Kamu gak apa-apa, Mila? Gak apa-apa, Kansa. Makasih ya. Tega kalian. Terutama kamu, Lucy. Bisa-bisanya kalian nyakitin Mila sama bayinya tanpa rasa bersalah lo semua. Bukan urusan lo! Urusan gue ngejagain Mila sama bayinya, kenapa? Hebat! Jadi lu punya nyali ngelawan gua, hah? Dengar ya, sekalipun mereka menghargai lu, tapi mereka nggak ada yang berani ngelawan gua. Gue nggak akan ngebiarin lo nyentuh Mila sama bayinya.